Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat bil bidayati wan nihayat. Khalifatillah fi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi ma damatis sadat wal qadat. Salatan taftahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad. Wa barik lana biha fi umrina wa rizqina fi awladina. وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Halaman 3 paling bawah, baris paling bawah di pinggir. Wala farqa indahu bainal halaini. Semalam sudah dijelaskan oleh Imam Ibn Athaillah bahwa oleh pensyarah kitab ini bahwa keadaan orang yang sudah pinandu lawan Allah walaupun dalam keadaan beribadah kadang menambah harap mereka kepada Allah, dan jika dalam keadaan bermaksiat kadang menambah juga takut mereka kepada Allah. Sebab wala farqa indahu bainal halaini. Maksudnya mereka sudah pinandu lawan Allah. Sebelum mereka mengerjakan ibadah, mereka sudah takutan lawan Tuhan. Jadi ibadah yang mereka kerjakan tuh kadang menambah harap. Kalau pang imbah beribadah banyak, lalu menambah harap mereka lawan Tuhan kada juga. Karena ibadah yang mereka kerjakan bukan untuk mewujudkan keinginan nafsu mereka. Ibadah yang mereka lakukan itu semata-mata menjunjung perintahnya, kadang mencari kehendak atau apa yang dikehendaki oleh nafsu. Amun kita beribadah dasarnya mencari yang dikehendaki oleh nafsu, timbul di situ harap. Maka bila harap ini timbul, bisa teti harap. Nah, nangka itu juga waktu bermaksiat mereka itu pun kada keluar daripada memandang akan tasrif itu pengaturan Allah terhadap dirinya. Ini orang yang ma'rifat. Nah, jadi bila waktu beribadah harap mereka lawan Tuhan kada bertambah, tetap mereka itu yang dilihat adalah rahmat Allah. Ada melihati lawan ibadah yang ada di diri mereka. Amun kita ini kan bilainya cangkal beribadah lalu ada bertambah ganal harap. Bila tagawi maksiat berkurang harap. Nah, karena melihat apa? Melihat ibadah yang kita kerjakan itu dan melihat kelakuan yang ada di diri kita. Nah, ini orang belum ma'rifat. Mun sudah Allah bukakan hijab, yang ditakutan itu hanya Tuhan. Nah, jadi walaupun ada di diri mereka tuh banyak ibadah, tetapi takutan dengan Tuhan. Ada perubahannya kita. Ini orang yang sudah ma'rifat. Jadi li'annahu, karena mereka itu ghariqun fi bihari tauhid, semata-mata memandang akan keesaan Allah Ta'ala. Nah, faqad istawa khawfuhu wa rajauhu. Lalu samalah takut dan harap mereka di sisi Allah. Jadi bilainya bapak bilainya beribadah ada baganal-ganal harap lawan Tuhan. Bilainya bermaksiat ada juga membuat inya putus asa dari rahmat Tuhan. Nah, kayak itu. Jadi bila beribadah ada wani memastiakan tuh bahwa seorang itu pasti surga, pasti sampai, pasti usul, pasti selamat. Aduh, ini kayak itu memastiakan bilanya beribadah. Itu yang dimaksud kada bertambah harap naranya. Nah, kalau nih beribadah min seharian semalaman mulai bangun guring sampai guring kada ada maksiat ibadah dia terus senapas saja yaitu zikir, sekedip mata itu hitungannya zikir. Ada menjadikan ulun wani memastiakan ulun ini pasti surga atau pasti usul. Aduh, wani. Nah, itu yang dimaksud kada menambah-nambah harap. Kenapa? Karena Allah berisi kekuasaan mutlak. Nah, apabila orang tadi bermaksiat, ada juga sampai kepada batas wilayah
Maksud yang julun kada bertambah takut tuh, maksudnya kada sampai kepada batas wilayah putus asa. Nah, itu maksudnya. Tetap mereka itu memandang akan rahmat Allah juga yang ianya. Sebab Allah berisi kekuasaan mutlak tasarasidin. Nah, orang bermaksiat ke misalnya mun hendak sidin ulah jadi pimpinan di surga, tasarasidin ada yang prajurit itu di surga pimpinannya tasarasidin. Nah, ini memandang kepada Allahnya yang berisi kekuasaan mutlak lah. Nah, cuma kalau dari segi hukum kebiasaan yang sudah sidin berlakukan, orang yang beribadah dibalas dengan surga, orang bermaksiat dibalas dengan neraka. Itu yang sidin yang melakukan kebiasaannya. Nah, itu maksudnya. Jadi ujar para ulama, walaupun tauhid memadahkan barang siapa beribadah, barang siapa takwa kepada Allah, kada mewajibkan Allah untuk memasukkannya ke dalam surga, kada mewajibkan. Itu pintangan kita meminandui bahwa Allah itu berisi kekuasaan mutlak. Tapi Allah kada nak itu, Bang. Kalau Bang misalnya orang takwa dimasukkan sini kan neraka, kada kayak itu Tuhan. Nah, kada kayak itu tuh. Malah orang yang berbuat dosa ganal kan sidin ampuni, apalagi mun kita beribadah. Kan gitu pemahamannya. Ini kita memandang dari sisi bahwa Allah Ta'ala kada kawa dikakarasi. Bila sidin baka hendak tuh kehendak sidin yang jadi. Nah, jadi kada ada perbedaan deh kita. Sekali lagi nah supaya mudah paham, supaya jangan gagal paham. Nah, orang ibadah, nah lalunya masuk surga, maka masuk surganya inya tuh karena rahmat Allah yang kedua, bukan karena ibadahnya. Satu. Nah, berarti tuh dari sisi ilmu tauhid ibadah tuh kada berfungsi. Jadi orang yang gharikun fi bihari tauhid, orang yang tenggelam di dalam mengisahkan Allah Ta'ala, yang berfungsi, yang memberi bakas itu adalah Allah dengan kudrat dan iradatnya lah. Ini sisi tauhid tuh. Sebab bila kita menganggap amal kita berfungsi, berarti kita menganggap kita berisi amal larangnya. Nah, itu. Jadi kita selamat karena murni kemurahan Allah Ta'ala. Nangka itu juga sebaliknya. Orang yang bermaksiat, misalnya Allah Ta'ala kada rugi. Allah Ta'ala kada rugi. Bahkan dari Imam Busiri dalam kitab Burdah itu dipadahkan bahwa la taqnati, jangan kau putus asa. Kebanyakan dosa tuh jangan putus asa. Kita nih anggaplah misalnya umur kita 100 tahun, paling 100 tahun dosa kita mau berdosa aja terus nih gawiannya misal lah ulun misalnya bermaksiat terus paling lawas 100 tahun ampli bermaksiat. Kenapa? Jion 100 tahun paling lawas bermaksiat nih dibanding lawan lautan rahmat Allah. Kada babatas, kada beawal, kada berakhir. Amun kita ni ada awal, anggap lur mulai lahir sudah maksiat sampai mati 100 tahun bermaksiat, ada awal, ada akhirnya. Rahmat Allah kada beawal, kada berakhir. Nah, jadi kita jangan putus asa. Diperumpamakan oleh Imam Busiri dan kita Burdah itu, dosa kita yang banyak yang ulun 100 tahun ini nang kaya jarum dimasukkan ke lautan yang luas. Jarum masukkan ke lautan, angkat, titikan banyunya di jarum itu ya kalau. Nah, titikan banyu itulah dosa kita yang seluruh dunia, seluruh makhluk nih dibanding dengan rahmat Allah yang luas lautan tadi. Nah, jadi rahmat Allah itu kada beawal, kada berakhir. Dosa kita ini ada awalnya, ada akhirnya. Nah, itu tuh. Jadi ibadah yang kita kerjakan ada menambah harap kita lawan Tuhan. Maksudnya kita kada wani memastiakan surga atau kada surga, kada wani kita memastiakan. Nah, ciri orang yang bapagang lawan amal, waktunya beramal, waninya memastiakan pasti aku selamat. Nah, ini naranya ciri orang berpegang kepada amal. Nah, kayak itu juga sebaliknya orang yang bermaksiat, takutnya pun kada bertambah-tambah. Maksudnya kada sampai membuatnya putus asa dari rahmat Allah. Itu maksudnya lah. Nah, bukannya kada takutan, takut juga, cuma kada sampai putus asa. Karena inya tadi gharikun fi bihari tauhid qad istawa khaufuhu wa rajauhu. Sama. Kelakuannya tuh sama, kada keluar dari peraturan Tuhan.
Maksud kada keluar dari peraturan Tuhan, waktunya beribadah yang dipandangnya rahmat Allah. Waktunya bermaksiat pun yang diharapnya rahmat Allah juga. Nah, lalu waktunya beribadahnya kada melihat dirinya ada bisi kelebihan. Waktunya itu dalam peraturan Tuhan darahnya. Waktunya bermaksiat segeranya bertaubat. Ya Tuhan nyawa salah, inggih. Nah, nyawa bertaubatlah, inggih. Masih lawan Tuhan dapat rahmatnya. Jadi waktunya beribadah dipandangnya kelebihan Allah, dapat rahmat Tuhan. Waktu bermaksiat inya segera bertaubat, dapat rahmat Tuhan. Berarti dua keadaan ini sama-sama dapat rahmat. Nah, ini yang dimaksud qad istawa khaufuhu wa raja'uhu. Fala yanqusu. Nah, sambungannya. Al-isyanu khaufahu. Kada sampai maksiat itu membuatnya putus asa. Nah, gitu aja toh diartikan. Wala yazidul ihsanu raja'ahu, dan kada sampai juga ibadah yang di dirinya yang banyak tadi, wiritan yang banyak tadi, waninya memastikan bahwa inya sudah nyata dapat surga. Nah, itu anunya arti secara mudah dipaham. Wala yazidul ihsan rajahu, ada menambah kebaikan di dirinya tadi akan harapnya lawan Tuhan. Maksudnya nya kada wani memastikan. Sedangkan maksiat tadi kada menambah takutannya lawan Tuhan, maksudnya takutannya sudah ada. Lalu inya bermaksiat kada sampainya putus asa dari rahmatnya Allah. Nah, ini orang-orang yang arif billah namanya. Jadi keadaan mereka itu selalu di dalam rahmat Tuhan. Karena ada keluar dari apa ujar Tuhan yang sudah diatur. Nah, nyawa bila berbuat baiklah pandang kelebihanku, suhudul minnah. Nyawa bila berbuat maksiatlah segera bertaubat. Nah, ada keluar dari rahmat danannya. Faman lam yajid hadhil alamata, amun kita kadada bisi ciri-ciri nang kaya itu di diri kita lah. Bila kita misalnya beribadah rasa pasti, rasa iya ampun kartak. Oh, rajin misalnya menuntut ilmu, rajin sembahyang berjamaah, rajin berwirid, rasa iya, asa kenal tuh maksudnya jejak itu rasa pasti. Bahkan sampai-sampai wani meremehkan orang, wani menganggap orang tuh kada masuk surga, wani seorang tuh pasti sudah bermaterai tanda tangan sama Tuhan seorang tuh nyata surga. Nah, perasaan yang itu salah tuh. Termasuk orang yang berpegang lawan amalnya narannya. Nah, ternyata perasaan yang kaya itu, yang salah itu ada di diri kita. Kada ada ciri-ciri orang yang marifat lawan Tuhan. Satu. Atau misalnya bila inya tagawib, maksiat tang hendak putus asa saja. Maka itu pun termasuk yang kada bagus juga. Ciri orang yang belum pinandu, sebenar-benar pinandu lawan Tuhan. Maka mengkada ada ciri-ciri pinandu lawan Tuhan, yang tadi cirinya dua tadi. Nah, maka ujar sidin fal yujahid nafsahu, maka hendaklah inya bersungguh-sungguh membujurakan dirinya di hadapan Allah. Nah, bersungguh-sungguh membujurakan niatnya, bersungguh-sungguh membujurakan keikhlasannya, bersungguh-sungguh membujurakan kesiddiqannya di hadapan Allah. Dengan cara apa supaya kita tuh mencungkungnya di hadapan Allah tadi bujur? Dengan cara apa? Biryadati, dengan latihan-latihan. Nah, latihan deh kita. Artinya bila setiap latihan tuh kadang-kala ibarat berjalan, kan anak tuh hanya berjalan ya, kalau berjalan kadang rabah. Nang kayak itu namanya latihan. Jadi bila Tuhan tuh menjulung ibadah lawan kita, itu sebenarnya latihan kita untuk selalu melihat bahwa ternyata kita tadi kadada berisi ibadah. Allah memberi kita ibadah. Orang yang sudah mulai pinandu lawan Tuhan, nya kada berisi ibadah, mun kada berisi ibadah terserah Tuhan naranya. Berarti kada wani kita masih akan kita di surga atau kada? Mun kada ada berisi modal ya. Yuk. Nah, itu maksudnya latihan tuh melatih, melihati siapa yang bujur-bujur berisi kebaikan, siapa yang bujur-bujur la haula wala quwata. Wal azkari. Nah, jadi kada kawajur ditinggal wirid ini pian. Wal azkari. Jadi wirid ini nang kaya banyu, waktu orang bilang kehausan.
minum, mun kehausan minum, walaupun kita bisa keyakinan yang menghilangkan haus Tuhan, sama nang kaya keyakinan kita yang memberi surga itu memang Allah. Nah, bagi orang ahli ibadah nih, yang menyampaikan wusul kepada Allah itu pun Allah bagi seorang murid, tapi sababnya kada kau ditinggal. Nah, apa sebab itu? Azkar beisi wiritan. Wiritannya terserah masing-masing. Ada rotikul atos, wiritannya pagi dan sore. Nah, ada salawat 1000 kali sehari semalaman. Ada yang Quran, ada yang bersedekah di hari-hari, wiritannya masing-masing. Jadi cara kita supaya bujur lawan Allah, itu Allah juga sebenarnya yang membujurkan hati kita itu. Ada sebabnya. Apa sebabnya? Latihan. Kita harus menganggap bila waktu kita beribadah ini latihan. Bila kita waktu misalnya tergelincir, tak salah nih, Tuhan kada menjaga, itu pun sebenarnya didikan Tuhan. Tuhan harus melihat orang ini cepat kada bertaubat. Nah, itu maksudnya. Jadi 24 jam kita yang kita lalui ini latihan aja terus sebenarnya. Latihan. Ada melihat di rumah yang kada sesuai dengan kehendak hati nih. Nah, itu latihan dia tuh kawak ada kita bersabar. Nah, dapat nikmat itu pun latihan dari Tuhan juga, kawak ada bersyukur. Nah, jadi seluruhnya adalah latihan. Wal adkar, dan jangan meninggal wiritan di kita. Hatta yasila ila maqamil irfan, sehingga sampailah inya kabuka hijab, masuk ke wilayah kabuka hijab orang-orang yang arif billah. Nah, jadi selama kita belum menjadi arif sabupudullah maka latihan terus, latihan. Nah, sambil berwirid. Nah, maka wirid itu ada wiritan yang wajib 5 waktu. Itu wiritan juga ada wiritan yang wajib. Ada wiritan yang sunnah. Seluruh wirid yang kita baca, yang kita amalkan, yang kita gawin itu tujuannya satu. Nah, dihalusi jelas tujuannya satu, yaitu hendak memuji Allah. Nah, ini yang disebut latihan, narnya hendak memuji Allah. Baudu hendak memuji Allah, ujung-ujungnya hendak memuji Allah aja. Kenapa aja sampai Allah Ta'ala dipuji? Karena waktu kita berwudu itu kada ada yang kita lihat, melainkan hanya kebaikan Allah terus. Sembahyang kayak itu juga hendak memuji Allah. Bersedekah hendak memuji Allah juga. Nah, ini yang disebut malatih. Waktu beramal tadi hendak memuji orang. Sebab kita ini antara dua juga, hati itu kan satu rongga. Kada mungkin di hati itu ada dua macam yang bekajal. Bila sudah ada satu yang menempati, satunya tak keluar. Amun kita sudah memuji lawan diri kita, Allah tabalakangi. Nah, maka berdahulu aja kita menyaluk berdahulu. Bila hendak beramal itu tujuannya hendak memuji Allah aja kita. Misal jakapian sembahyang sunat duha misalnya, pasang dulu cakai berat kuntau tuh kuda-kuda. Nah, kadang tadi hendak nih, hendak memuji Allah jepian berdahulu. Amun kita kadang berdahulu menyaluk, kita tak dahulu nafsu dia lalu minta puji, hanya inya yang minta puji. Lalu ganal hidung tuh sembahyang duha 40 rakaat, lalu ganal hidung. Jadi kita berdahulu aja menyaluk. Jadi sebelum nafsu bacungul, kita dulu duduk caka ibarat sajadah tuh kita duduki berdahulu. Jangan sampai orang bubuhan yang tabiranggang jadi imam berdahulu kita. Amun sudah kita bubun aswaja ahlu sunnah wal jamaah jadi imam, duduk di peimaman sejam lagi orang ajan sudah duduk di peimaman. Misalnya ada papa demi menjaga aswaja. Ya kalau amun kita balik lambat yang berbilang kangtung yang jadi imam. Naudzubillahi min dzalik. Nah, sama kayak kita di nah, amun kita beribadah bala lambat maandak niat bahwa kita niat hendak memuji Allah, karena nafsu yang bertimbul. Je nafsu nak mau aku harapnya, mau aku banyaknya, mau aku ibadah, mau aku ni ahli ibadah, lalu minta puji penyakit narnya nenek. Nah, berdahulu kita hendak memuji Tuhan. Beramal hendak memuji Tuhan, hendak memuji Tuhan. Nah, prosesnya kena memang kita yang kita lihati kebaikan sidin bang. Lalu memuji nah itu yang disebut membujurkan niat di dalam beramal.
semata-mata hendak memuji Allah. Kadada istilahnya hendak mencari kepentingan, keuntungan pribadi itu kadada. Baik keuntungan pribadi di dunia maupun di akhirat. Di akhirat saja kadadanya mencari keuntungan pribadi. Di dalam ibadahnya itu apalagi urusan dunia. Baca Yasin kenapa? Hendak memuji Allah. Karena ujung-ujungnya karena katutuhukan hendak memuji Allah, memuji Allah, memuji Allah dalam ibadahnya ini, dalam wiridnya ini, akhirnya nya lupa lawan dirinya. Lupa lawan diri inilah yang disebut tabuka hijab. Lupa lawan diri. Nah, kita ini kan masih ingat benar lawan diri ya kalau. Kenapa? Nyata biasa tuh bang, tak biasa sudah yang dilihati hingga diri jarang mau memuji orang. Gitu. Jadi jasidin mun kita nih beramal pina begonol harap bila kita misalnya pulang bagawi maksiat pina bakurang harap kita lawan Tuhan, berarti kita di belum lagi bujur-bujur duduk di kehambaan. Maka mun kayak itu jasidin perlu jahid nafsahu bi riyadhat wal adkar. Caranya yang kayak tadi bawirid tapi niatnya hendak memuji orang. Hatta yasila ila maqamil irfan, sehingga inya dibukakan Allah hijab di makam siddiq ya kita. Nah, siddiq itu di atas daripada ikhlas. Wa muradul musannifi, nah, mubtada bahasanya. Dan yang dimaksud musannif bihadihil hikmati, itu tertinggal bihadihi lah. Nah, tulisi bihadihi di situ. Itu kan wa muradul musannifi hikmah ya kalau amun sama kitabnya ulun nah itu tertinggal di situ bihajihinya, tulisi bihajihi. Wa muradul musannifi ada sedikit kosong di situ hanya hikmah ya kalau. Nah, yang kosong tuh tulisi di situ bihajihi. Bihajihi kayak apa tulisannya aja bihajihi. Kakak itu tuh bang, dia tulisannya ada kawan. Pada di papan tulisnya bang. Ba ha zal hanyar ha pulang ha gundul tuh nah. Bihadihil hikmati, yang dimaksud oleh pengarang kitab, pengarang maksudnya Imam Ibnu Athaillah nih, ujar si Syarih, ujar yang menjelaskan ini, yang dimaksud oleh Imam Ibnu Athaillah bihadihil hikmah, dengan hikmah min alamatil i'timad alal amal nuqsanur rajain wujudi jalal, itu maksudnya adalah tansitus salik, supaya kita itu rajin beribadah. Itu maksudnya kita tuh supaya paham bahwa ternyata maksud yang bacaan yang di atas dalam kurung tadi, nah ini kan masalahnya sebenarnya kalau matannya handap aja, pamandirannya yang panjang, matannya arti matan itu tuh nazam, ada paham juga nazam ya kalau temanya. Nah, min alamatil i'timad alal amal, ciri di antara ciri orang-orang yang berpegang dengan amal, nuqsanur raja inda wujudiz zalal, kurang harap waktu terjadi kesalahan di dirinya. Nah itu aja handap aja kata-katanya. Mau sarahnya nah panjang. Ya, maksud yang musannif nang kaya itu maksudnya bukan berarti jasidin kita itu bakulir kada, tapi menambah rajin. Jadi maksud sidin mengisahkan itu supaya kita tadi beisi niat bujur, beisi etikat lawan Allah bujur, beisi keyakinan bujur. Nah, lalu kita bertambah rajin lawan Tuhan beribadah. Warab'u himmatihi al-i'timada ala syai'in siwa maulahu. Nah, dan menghilangkan bersandarnya hati kepada sesuatu selain Allah, itu yang dimaksud pelajaran kita ini. Nah dimaksudnya adalah supaya kada lagi kita bersandar bakacak lawan amal. Nah, la tazhidu fil a'mal, bukan untuk menghapus amal, kada menghapus bakacaknya hati lawan amal, bukan menghapus amal itu. Apalagi misalnya ba'amal kada kayak itu maksudnya jasidin. La tazhidu fil a'mal, bukan ma'ampihi ba'amal.
Jadi bahasa kisahnya nang kayak ini nah. Misal contoh lah supaya mudah dipaham lagi nah, contohkan nah. Orang ini biasanya bila inya memakai jimat lah, memakai jimat misalnya kancang kau bertambah kawanian. Imbah tak tinggal jimat kena kayu siput dipais. Nah, ciri nang kaya itu keadaannya menandakan inya tuh hati berpegang dengan jimat. Nah, maka dikehendaki oleh Ibnu Athaillah janganlah hati berpegang kepada jimat walaupun jimat tetap dipakai. Itu maksudnya. Lah, jangan mantangan mendengar bahwa dilarang kita berpegang hati bakacak lawan jimat lalu ampih jimat dipakai. Kasihan orang tukang jual jimat terpayu lagi. Nah, tetap aja jimat dipakai. Bahkan guru sekumpul itu malah jadi di sini kita Indonesia merdeka ini orang Islam ini nah wajib berisi senjata. Tapi kan sekian bakal lahir pas senjata kita doa. Nah, wirid baca, hizib baca. Karena di zaman wayah ini sudah zaman yang banyak kerusakannya. Nah, ini tuh. Jadi jangan kan bersenjata. Ini guru sekumpul waktu yang sidin yang pengajian tuh. Swasidin membaca yang laras panjang tuh bawa ya Allah. Kita kada kelopong bawa nak ini ya kalau. Nah, maksudnya berdoa bisi senjata. Ada jimat pakai. Tapi hati kita kada berpegang lawan jimat. Nah, itu maksudnya jangan sampai kita kalau ampih berjimat. Misalnya inilah. Nah, itu. Jadi guru-guru bahari itu ada bisi senjata ya kalau ada berisi jimat, ada berisi bacaan-bacaan, tetapi hati mereka tetap lawan Allah Ta'ala bersandarnya. Nah, kayak itu. Nah. Li'annaha karena bahwasanya sebab-sebab nang kaya jimat, nang kaya ibadah, nang kaya wirid, nang kaya amal-amal kebaikan itu adalah sababun adiyun bil wusuli ilallahi ta'ala. Nah, sabab yang sudah ta'adat untuk menyampaikan orang kepada Allah. Misal orang nih ahli ibadah, gara-gara inya mendengar dilarang berpegang kepada ibadah lalu ampih bungol beribadah ampih bungol larangnya. Maksudnya tadi bukan kayak itu, tetap aja kita beribadah, cuma jangan mengacak ibadahnya. Nah, sebab kenapa? Sebab ibadah itu sababun adiyun, sabab yang ta'adat menyampaikan orang ke surga. Sabab yang ta'adat, nang kaya banyak sabab ta'adat menghilangkan haus. Nah, lading sabab yang ta'adat batatak-tatak, walaupun kita paham kada lading yang memberi bakas. Kada lading jom beri bakas dia pegalangan aja tetakakan ya. Salah. Nah, sama nang kayak kita orang yang hendak usul ilallah. Sabab ta'adatnya adalah istiqomah bawirid. Bawirid dalam keadaan beradab itu adalah sabab adiyun, sabab yang ta'adat orang itu sampai kepada Allah. Bahkan di dalam kitab Anwarul Qudsiyah dipadahkan situ bila kita bawirid kada beadab, bawirid beribadah kada beadab, maka kita diusir Tuhan. Hah? Paham nanti diusir tuh. Jadi kada kawa sabab ini kada kawa ditinggalkan. Kenapa aja kada kawa ditinggalkan aja walaupun jangan dipegang, sudah aturan Tuhan yang kayak itu. Sabab kita sampai ke Banjar bermobil, laka sampai ya kalau lalu pindah berjalan batis, aja situ jalan batis, Bangkok sampai ke Banjar batis. Nah, jangan jasidin sabab-sabab yang banyak itu jangan kada digunakan, gunakan aja. Li'annaha sababun adiyun fil wusul ilallahi ta'ala. Cuma kita harus tahu itu hanya hukum adat. Sabab itu hanya hukum adat bil wusul ilallahi ta'ala. Wala tahqiru ma tantajihu minal ahwal wa ghairiha. Dan jangan sampai kita mahina akan atau merendahkan asbab yang banyak ini. Sebab asbab ini secara hukum adat menimbulkan ahwal wa ghairiha dan yang lain-lainnya. Arti ahwal tadi kayak ini lah. Sabab kita mau belajar sifat 20 timbul di hati sifat ridho lawan Tuhan. Nah, ya kalau
Berarti dengan maunya belajar sifat 20 itu membuahkan sifat-sifat keadaan hati yang baik. Wa ghairiha, dan yang lainnya. Dahulu kita waktu belum belajar sifat 20 ada bersifat ridha, ada bersifat tawakal. Nah, kalau imbah kita mau belajar sifat 20, timbulan sifat yang baik-baik di hati. Ridha, tawakal, penyayangan. Nah, maka dipadahkan di sini belajar sifat 20 itu sabab. Jangan sampai pian berpikir dong kayak ini nih, pian misalnya lah. Bah sabab juga aja, yang ianya Tuhan juga. Aduh saya belajar sifat 20, bisa ya Tuhan akhirnya anak masukkan surga, aja bisa ya sini masukkan ke surga. Nah, itu kada paham naranya kayak itu. Di dalam rumah, dalam kamar pulang bakunci, dalam kalambu kada mau berusaha berapa bisi keyakinan bujur hanya Allah yang memberi rezeki. Pagar dikunci, masuk ke rumah dikunci, masuk ke kamar dikunci, masuk ke lampu apa aja pulang. Nah, seorangan hanya Allah mendasar rezekiku pasti datang kada kemana, kada kemana aja. Stres nih orang nih. Kada kaya itu maksudnya. Sebab kada boleh kita meninggalkan aturan-aturan Tuhan. Bila Tuhan menyuruh gawi, kenapa? Li'annahu sababun adiyun fil wusul. Karena yang kita gawi ini adalah proses yang menghasilkan secara adat apa yang kita kehendaki. Cangkal bawirid, ikhlas dipasangnya, sabab untuk bawirid, sabab ikhlas, sabab ada sabab-sabab digawi. Maka kebiasaannya bila sabab-sabab ada, timbul hasil. Nah, itu. Jadi ciri orang hendak masuk surga itu cirinya jangan dibuang. Ciri orang hendak sampai kepada Allah, cirinya jangan dibuang. Walaupun mendung tak berarti hujan, tapi biasanya bila mendung mendarat hujan. Biasanya mendung nih jah, lu pian bernyanyi mendung tak berarti hujan ya pian. Ada bepayungan pian. Sakalinya mendarau basah juga sampai ke begi pelir basah. Hah. Ayo. Jadi kita nih jangan salah paham. Nah, bahasa dia jas hujan, bahasa dia payung. Walaupun kita bisi keyakinan yang menghujanakan Allah lain mendong. Maka itu. Nah, li'anna sambungannya. Li'anna. Nah, ini penting benar jelas. Li'anna di situ ada hilang kalimatnya li'anna zalika. Nah, tambahi zalika di situ. Itu kan li'anna minnatun langsung ya kalau. Nah, li'anna zalika minnatun minallah. Amun li'anna minnatun mubtadanya hilang. Jadi li'anna zalika atau li'anna tilka boleh dua nih tuh. Karena yang demikian seluruh sebab-sebab yang di atas tadi, nah, ubat masuk jalika di situ. Lah, imbah itu pulang bawirid masuk jalika, beribadah masuk jalika di situ nah. Nah, imbah itu pulang berusaha pian, cangkal berusaha masuk jalika jiwa. Nah, imbah itu pulang menggunakan sabab, seluruh sabab itu dalika. Nah, menggunakan sabab itu apa? Minnatun minallah. Sekalinya nikmat Allah juga. Nah, nikmat Allah juga. Bahkan dipadahkan minnah. Bila minnah ini dipadahkan nikmat Allah yang khusus. Nah, maka yang kayak pelajaran malam tadi ya, kalau yang dikecipirin itu nah. Bila Allah menyuruh kita minum. Maka bila kita mau minum, niatnya bujur, dapat pahala. Dapat pahala berarti minnah minallah naranya, nikmat dari Tuhan. Karena hilang haus itu rahmat Tuhan. Bujur-bujur bersyariat, digawi syariatnya. Bila niatnya bujur dapat pahala, maka syariat pertama yang kita gawi ini minnatun minallah. Anugerah dari Tuhan juga. Karena dapat hasil itu anugerah dari Tuhan juga. Maka jangan sampai kita menyepelekan anugerah Tuhan yang pertama. Kenapa anugerah Tuhan yang pertama? Cakap kita garing baubat itu anugerah Tuhan yang pertama. Cakap kita hendak dapat duit berusaha itu anugerah Tuhan yang pertama. Jangan disepelekan. Sebab bila bujur caranya, bujur niatnya berpahala. Nah,
Jelas saya itulah la yang bagi radduhu, la yang bagi kada patut benar kada kita laksanakan, kada patut benar kita meninggalkan sabab tadi kada patut benar jasiden. Nah jadi kita disuruh bersariat, disuruh bersabab, termasuk bersariat di musim corona ini. Nah ya kalau bersariat ambil masker, citiki minyak kayu putih, bawa guring di rumah ya, kalau di kendaraan guring selesai sudah, di rumah nih kesannya di rumah. Nah jadi jangan hanya bermasker tuh di luar rumah, di rumah bermasker juga. Ulun pangrajin ulun di rumah bermasker tuh ada bagian pian di rumah bermasker, kecuali wayah hendak yang awal kan bermasker ulun. Sebab bermasker bini pulang ada kata uji mencium, yang mencium minyak kayu putih itu. Nah jadi minyak kayu putih masker nih sedikit minyak kayu putih. Nah pada wayah sambil bersesapu kah sambil apakah pasang. Nah jadi sampai ke tenggorokan nyaman, hidung nyaman, dan itu sudah ulun cobakan berkali-kali kada kehitungan sudah. Handak salisemaan kada jadi salisemaan pian. Nah syariat narennya ninto syariat. Maka mun ulun menilai corona ini mudah kayak salisemaan juga obat anunya. Corona banyak udah kayak pulau juga pinanya, cuma kakak tuha oleh pulau itu aja masalahnya. Bedang sanakan basit dan sana seabah aja tuh nak ada seuma, tapi kakak tuha cuma sejenisnya mirip. Jadi apabila pulau tadi aja ulun anwakan lo minyak kayu putih dulu meneliti seorang malah ulun coba karena dia sedekah jadi pulau pian Allah Taala betolong tuh. Nah berarti yang lain-lainnya yang udah sendak-senaknya tadi hilang juga. Nah kayak itu. Nah maka pemahamannya ambil masker, citiki minyak kayu putih, pasang. Kenapa? Menjaga kesehatan disuruh Allah. Bapahala kita bermasker nggak itu. Tapi ya kalau kita bermasker sampai 3 lapis lagi masker, niatnya supaya sihat. Hanya itu niatnya, takutan lawan corona ini berdosa. Kada boleh nang itu niatnya. Niatnya tadi semata-mata menjunjung perintah Allah. Nah ini penting menurut sampai akan nih supaya kan bermasker bertahan bang ya kalau kita nih. Jadi supaya jangan sia-sia bermasker nih tuh. Nah masker ini minnatun minallah, nikmat dari Allah. Bila bujur niatnya bujur caranya. Jangan sampai bermasker kayak joro. Di sini kada, nah luput caranya narnya. Mata nah ini mah ini kada itu joro narnya. Mau tambah lawan joro. Biar merindiam kada tahu joro ya Allah. Kisah yang bon Rano Karno bahari tahu joro tuh. Nah jadi itu, nah bismillahirrahmanirrahim ya kita sahajaku memakai masker karena disuruh oleh Allah dalam rangka menjaga kesehatan. Allahu Akbar. Nah, pasang. Pasang nah. Nah, titiki dulu lawan minyak kayu putih. Hendak ke pasar ke mana kah itu? Insya Allah dijaga dipelihara oleh Allah. Nah, jadi kita menggunakan masker berminyak kayu putih minnatun minallah, nikmat dari Allah. Sudah terpelihara dijaga Allah dari penyakit, dapat pahala pulang adalah nikmat nih toh. Karena pulang hasilnya sehat, nikmat juga dari Allah. Nah, nih toh. Wallahu a'lam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم